Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanul Mansyah, kelas M217. Ingin memaparkan terkait apa saja yang telah saya dapatkan dan pelajari pada mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar pada semester 4 ini, yaitu yang pertama, saya dapat mempelajari terkait dasar-dasar dan hakikat kurikulum dalam pendidikan seperti pengertian kurikulum, peran kurikulum dan fungsi kurikulum, perbedaan kurikulum dalam pembelajaran, serta peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Kemudian selanjutnya saya mempelajari terkait landasan-landasan dalam pengembangan sebuah kurikulum, yaitu terdiri dari landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Selanjutnya yaitu adapun pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yang mana pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh sebuah kurikulum yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut terdiri atas 4 pendekatan, yaitu pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistis, pendekatan teknologi atau IPTEK, serta pendekatan rekonstruksi sosial. Selanjutnya yaitu saya mempelajari terkait model-model dalam pengembangan kurikulum. Dapat diketahui, model dalam pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum yang baik, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, daerah, ataupun sekolah. Adapun model pengembangan kurikulum yaitu yang pertama model Taylor, yang kedua model Taba, converted model, yang ketiga model Weller, model Nichols, model Skillback. Selanjutnya yaitu prinsip dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum mengandung definisi terkait berbagai hal yang harus dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan berbagai hal terkait dengan pengembangan kurikulum. Menurut Nana Shaudi, ada beberapa hal atau sumber yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, budaya masyarakat, anak, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, tata nilai di masyarakat, dan kekuasaan sosial politik tertentu. Adapun prinsip kurikulum secara umum dan khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi yang pertama prinsip umum, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis dan efektivitas. Kemudian prinsip khusus meliputi tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media alat pembelajaran, serta pemilihan kegiatan penilaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pengembangan kurikulum secara umum terdiri atas yang pertama diagnosis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan, kemudian pengorganisasian pemilihan materi, selanjutnya pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir pengembangan alat evaluasi. Dapat diketahui dalam setiap model pengembangan kurikulum memiliki langkah-langkah yang berbeda namun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian selanjutnya saya mempelajari terkait cara merancang sebuah modul ajar kurikulum merdeka berdiferensiasi yang dibimbing langsung oleh guru dari program praktisi mengajar mulai dari awal hingga akhir perancangan, sehingga saya dapat mengetahui bagaimana cara serta proses yang tepat dalam membuat modul ajar berdiferensiasi yang berkualitas bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, adapun pengalaman bermakna yang dapat saya ambil selama belajar pengembangan kurikulum, yaitu dapat memahami terkait pentingnya sebuah peran kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan dan banyak faktor-faktor dalam pengembangannya. Selanjutnya saya dapat pengalaman berharga dan pertama kali membuat sebuah modul ajar yang baik dan sistematis sehingga dapat menjadi bekal bagi saya dalam membuat sebuah modul ajar yang baik bagi peserta didik nantinya. Kemudian adapun saran saya dalam pelaksanaan perkuliahan selanjutnya, saya harap dapat lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pada program praktisi mengajar saya rasa harus diterapkan lagi setiap kesempatan, karena saya pun merasakan manfaat yang luar biasa, khususnya dalam membuat sebuah modul ajar pertama kali dibimbing langsung oleh ahlinya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pengembangan kurikulum, Bapak Bakti Prima Pundiga Hermutakin, SPD MPD, atas bimbingannya dalam
mempelajari pengembangan kurikulum dan telah memprogramkan pada kami praktisi mengajar pada kelas kami. Menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam pelaksanaannya. Kemudian terima kasih pula kepada Ibu Program Praktisi Mengajar, Ibu Sri Lestari SPD, telah membimbing kami dalam setiap prosesnya dalam membuat sebuah modul ajar berdiferensiasi yang berkualitas untuk pertama kali. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.